Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hmm, Sebelumnya terima kasih ya sudah mengikuti sampai ke pertemuan 10 ya. Nah, di pertemuan 10 ini kita bahas tentang security form dan koneksi database di Codeigniter. Nah, pembahasan kali ini kita bahas tentang penanganan form ya. Jadi nanti agak sedikit mengulang tentang penanganan form itu seperti apa, kemudian nanti sekilas penjelasan tentang keamanan pada Codeigniter dan cara konfigurasinya. Nah, kemudian yang ketiga itu koneksi database. Dan yang keempat, nanti kita coba membuat model dan query simple ya. Jadi ini baru pengenalan aja koneksi database-nya seperti apa, modelnya dan query-nya seperti apa. Oke, untuk penanganan form. Jadi ini sedikit mengulang. Untuk penanganan form itu artinya bagaimana cara untuk mendapatkan mengolah data yang dikirim oleh pengguna melalui form. Nah, itu yang disebut dengan penanganan form. Jadi semua inputan oleh pengguna atau user itu nanti si programmer itu harus bisa menangani dalam segi hal keamanannya, kemudian validasi datanya, karena inputan yang tidak divalidasi membuat aplikasi rentan terhadap serangan seperti SQL injection, XSS, dan lain-lain. Oke, selanjutnya, nah untuk menangani form di Codeigniter itu membutuhkan library input. Nah, biasanya di Codeigniter itu library input itu secara otomatis sudah terpanggil oleh Codeigniter. Nah, kemudian fungsi yang tersedia selain untuk menangani form yaitu fungsi security, keamanan, contoh untuk menghandle XSS filter. Ya, jadi nah ini contohnya misalkan seperti ini. Jadi saya membuat variabel nama sama dengan this input. Nah, karena kita akan melindungi inputan kita dari XSS filter, maka kita harus menyisipkan fungsi XSS filter. Ya. This input XSS filter, kemudian dalam kurungnya kita masukkan inputan usernya apa? Misalkan this input post nama ya, karena variabel nama berarti nanti ini inputannya adalah inputan sebuah nama. Nah, itu contoh sederhananya ya untuk menangani XSS filter. Atau bisa juga mengkonfigurasi di sistem application config.php. Nah, ini bedanya kalau ini hanya melindungi satu inputan saja. Nah, kalau ini global ya, global inputan form. Jadi cara konfigurasinya seperti ini. Ada di config.php, cari saja global XSS filtering. Yang nilainya false itu kita rubah menjadi true. Ya. Jadi supaya terlindung dari XSS filter. Nah, itu contoh sederhananya untuk penanganan form agar terhindar dari XSS filter atau SQL injection. Nah, kemudian fungsi post digunakan menangkap inputan post, sedangkan get itu digunakan untuk menangkap inputan get ya. Nah, selain itu, fungsi input juga digunakan untuk cookie, variable server, dan user agent. Ya, contohnya misalkan this input cookie, jadi untuk menyimpan cookie itu bisa. Kemudian untuk input atau insert IP address, kemudian untuk membuat inputan server seperti pet infonya seperti apa, itu bisa. Itu fungsi input dari Codeigniter.
Nah, ini contoh nama-nama fungsi helper ya, fungsi input library input yang bisa digunakan ya. Nah, tapi itu kalau misalkan mau menggunakan fungsi ini, contoh misalkan form open, form close, itu kita harus meload dulu library-nya, yaitu library form yang ada di helper ya. Jadi setelah ada helper form, jadi harus meload dulu helpernya, helper formnya. Nah, kemudian contoh misalkan ini form open. Nah, form open itu fungsinya merupakan sebuah tag pembuka form ya. Kalau misalkan di HTML, nah kalau misalkan di HTML itu seperti ini ya, form open itu form. Nah, seperti ini. Jadi ini form opennya, ini form close-nya. Nah, ibaratnya seperti itu ya kalau di HTML. Kemudian form open multipath. Form open multipath itu merupakan tag form untuk mengunggah berkas. Ya, sama aja sih fungsinya sama HTML biasa. Nah, kemudian form hidden itu merupakan tag form untuk hidden form. Form password merupakan tag form untuk membuat isian password. Form text area merupakan tag form text area. Text area lah seperti gampang ya, seperti di HTML biasa text area seperti ini. Text area. Nah, seperti ini ya. Nah, itu form. Kemudian nah itu sekilas tentang penanganan form ya. Jadi intinya bagaimanapun website, sebagus apapun website kita buat, itu jangan sampai melewati atau mengabaikan validation form ya. Jangan sampai, karena kalau misalkan keamanan website kita kurang, nah maka semua data yang ada di database website kita itu mudah untuk dicuri orang lain atau untuk dihack sama orang lain. Jadi intinya jangan mengabaikan security yang ada di Codemeter. Coba dimanfaatkan semaksimal mungkin. Oke, selanjutnya kita ke koneksi database. Nah, di CodeIgniter, koneksi database itu bisa menggunakan database MySQL, PostgreSQL, Oracle, dan lain-lain. Nah, itu kelebihan dari CodeIgniter ya. Jadi tidak MySQL aja yang bisa terkoneksi dengan CodeIgniter. Jadi PostgreSQL, Oracle juga bisa. Kemudian dukungan database dari CodeIgniter itu berupa penyedia beberapa drive database yang sekaligus juga memiliki fungsi security ya. Caching dan active record. Kemudian, nah ini jadi di dalam CodeIgniter itu sebenarnya memiliki sebuah file konfigurasi yang memungkinkan untuk menyimpan konfigurasi koneksi database ya, seperti username, password, dan nama database. Jadi kita nggak perlu melakukan query untuk atau membuat fungsi untuk koneksi database manual. Kenapa? Karena di CodeIgniter itu sudah disediakan koneksi database-nya. Nah, itu ada di file application config database.php. Oke, kita buka dulu. Ada di application config database.php. Ini kita close dulu. Nah, ini ya, saya buka project CI yang latihan minggu kemarin.
Nah, ini adalah konfigurasi database yang ada di CodeIgniter. Nah, cara konfigurasinya seperti apa? Banyak cara ya. Selain ini sebenarnya masih banyak cara lagi untuk konfigurasi database. Saya kasih contoh sederhananya aja. Ini contoh misalkan karena ini masih di lokal, berarti localhost ya, localhost, kemudian username-nya root. Jadi kita isi dengan username root, kemudian passwordnya kalau misalkan rootnya di password, ya isi passwordnya. Kalau misalkan tidak, ya dikosongkan seperti ini. Kemudian database. Nah, database-nya nama database-nya apa? Nah, kalau di sini misalkan penjualan, nama database-nya. Nah, kemudian DB driver. Nah, ini DB driver ini jenis database-nya seperti jenis database-nya apa? Apakah MySQL? Apakah Oracle? Atau apa? Nah, kalau di sini kita tuliskan MySQL ya. Seperti itu. Oke. Kemudian menambahkan database di library sebagai autoload library. Nah, ini jadi setelah konfigurasi database dibuat, maka kita harus meload database untuk atau agar bisa kita gunakan. Jadi agar bisa kita agar data yang ada di database itu bisa kita panggil atau gunakan ya. Nah, caranya seperti ini. Ini contoh pertama ya, menambahkan database di library sebagai autoload library. Nah, ini untuk connect ke database itu bisa menambahkan fungsi atau menambahkan kata database di autoload.php ya. Ini cara yang sangat sederhana. Hanya menambahkan kata database saja di autoload, kemudian cari library, kemudian array database. Contoh misalkan application config autoload.php. Nah, kita sudah mengkonfigurasi database ya, atau memanggil database penjualan. Nah, sekarang kita load database penjualannya, atau kita load fungsi database-nya ya. Nah, caranya cari library. Nah, di sini kita coba load. Nah, database. Nah, kalau sudah seperti ini berarti seluruh aplikasi kita yang ada di folder CodeIgniter ini, seluruh controller yang ada di folder CodeIgniter ini, yang project CI ini, itu sudah bisa meload fungsi-fungsi atau library database bawaan CodeIgniter. Ya. Kalau misalkan kita loadnya di autoload.php. Jadi mau kita membuat controller baru atau apa juga, semua controller yang di-create di folder ini, di controller ini, maka sudah bisa mengakses fungsi-fungsi atau library yang ada di database. Kalau misalkan di loadnya di autoload.php. Itu cara pertama. Nah, cara selanjutnya mengaktifkan manual dari library database. Nah, jadi jika hanya ada beberapa halaman website yang memerlukan konektivitas database, untuk optimalisasi lakukan koneksi ke database secara manual. Cukup menambahkan baris kode di bawah ini pada tiap fungsi tempat membutuhkan koneksi database. Nah, jadi kalau misalkan kita mau mengkoneksikan database tapi hanya di dalam fungsi-fungsi tertentu, ya kita paling ditambahkan fungsi seperti ini, this load database. Di dalam fungsinya this load
this load database. Nah, contoh misalkan seperti ini. Saya mempunyai controller welcome ya, welcome.php. Nah, di dalam welcome.php itu ada index ya. Ada index, ada fungsi index, kemudian get data, kemudian validate. Nah, kita coba load di dalam fungsi index karena halaman ini, nah ini adalah halaman index ya, halaman function index. Karena rootnya itu ke welcome message ya, index rootnya ke welcome message. Nah, kita coba this load database. Nah, kalau seperti ini, kalau sudah menuliskan script seperti ini, berarti halaman yang ada di index function index ini sudah terkoneksi dengan library database bawaan code editor. Sedangkan function yang ada di get data ini belum di insert this load database. Nah, berarti get data ini belum terkoneksi ke database. Karena belum ya. Contoh misalkan ini di set dulu, kita panggil dulu ya. Kita panggil penjualan tuh. Berarti ini udah kedetek ya. Ini katanya unknown database penjualan. Nah, penjualan ini salah nulis. Berarti kita cek dulu database-nya. Nah, ini kan harusnya penjualan ya. Kita save. Nah, kalau sudah benar, berarti database penjualan ini sudah bisa di-load di function index. Kita uji coba ya, gunakan function yang ada di function database. Contohnya misalkan function query. Jadi kita coba menggunakan draft database-nya seperti apa. Nah, saya akan membuat query ya, query sederhana, cuman pemanggilan tabel aja. Nah, caranya saya simpan query-nya di dalam sebuah variabel yang namanya query. Dengan cara menggunakan library database ya, seperti menggunakan variabel this ya, this, kemudian db itu database, kemudian fungsinya query. Select bintang from kemudian nama tabelnya apa. Misalkan kalau di database penjualan, cek dulu ini ada, nah nama tabelnya adalah produk ya, nama tabelnya produk. Select bintang from produk. Oke, kita save dulu nih, error atau enggak. Ternyata tidak error, berarti hasil load database ini berhasil ya. Coba misalkan kita tidak load. Nah, error. Undefined property welcome variable db. Nah, kenapa? Karena ini tidak dikenali sebagai properti. Kenapa? Karena
thisDB ini, properti thisDB ini berada di function database. Ya, kalau misalkan mau menggunakan properti database, ya kita harus meload dulu database. Kita load database, save, kemudian refresh lagi. Nah, bisa, berarti sudah bisa digunakan, ya. Setelah membuat query, kita tampilkan nih produknya, data yang ada di dalam tabel produk. Ya, caranya bisa menggunakan for each, bisa menggunakan for, ya. Kalau saya di sini menggunakan for each. For each, kemudian nama variabelnya, variabel query, kemudian result as key misalkan, ya. Kita echo nih, echo variabel key, kemudian nama field. Nama fieldnya apa? Misalkan nm produk, nm produk, save, kemudian running. Nah, ini laptop Asus X45Ci. Ada nggak di sini? Laptop Asus X45Ci. Nah, ini kan udah ada. Nah, berarti kita sudah bisa meload database di function index, ya. Function index. Nah, bagaimana kita meload di function getData tanpa meloadnya database terlebih dahulu? Contoh, misalkan kita langsung membuat file query-nya aja, copy. Kita langsung membuat query tanpa meload database, ya, di function getData. Function getData. Kita coba dulu apakah bisa atau enggak. Ini function welcome. Nah, ini function getData. Nah, ternyata tidak bisa. Ya, kenapa? Karena cara seperti ini berlaku untuk function-function tertentu, ya. Kecuali kalau misalkan kita loadnya di autoload, library autoload.php. Kecuali kalau misalkan kita ngeload database-nya di sini, barulah meskipun tidak melakukan hal seperti ini di dalam function kita ada, ya, pasti bisa. Kita coba, ya. Di sini database. Nah, bisa. Ya. Get data. Jadi perbedaannya seperti itu. Oke. Next. Oh, udah. Next berarti udah. Berarti materinya cukup sampai di sini, ya. Sampai ini contoh kecilnya saja. Jadi nanti tolong dipelajari bagaimana cara koneksi database-nya, bagaimana cara melakukan query-nya seperti apa. Sebenarnya bisa sih melakukan query, tapi cara pemanggilannya itu menggunakan query builder yang sudah ada di CodeIgniter. Itu ada di dokumentasi, silahkan bebas, ya, mau menggunakan query builder boleh, atau mau menggunakan query function query juga boleh. Oke, terima kasih waktunya. Di materi ini tidak ada latihan, ya. Di materi ini tidak ada latihan. Nah, coba belajar aja itu cara bagaimana koneksi database-nya. Nah, nanti kita di materi selanjutnya baru saya akan membuat latihannya. Latihan yang nanti harus dikumpulkan. Oke, terima kasih waktunya. Dan terima kasih juga sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.